Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari Universitas Yapis Papua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, akan sharing terkait materi analisis biaya volume. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis biaya volume atau BVL. Jadi dapat dikatakan analisis biaya volume laba atau biasa disebut juga cost volume profit analysis atau CVP yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis ini menekankan hubungan antara biaya, volume, dan harga jual. Analisis ini tuh berguna untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oh ya, selanjutnya saya ingin bertanya ke teman saya Marsha, apa itu margin kontribusi? Mungkin bisa dibantu dijelaskan, Saudari Marsha? Ya, oke. Saya akan jawab pertanyaan dari Kak Umar. Margin kontribusi itu margin selisih antara penjualan dan beban variabel. Nah, margin kontribusi ini dari pendapatan penjualan yang tersisa setelah seluruh beban variabel terpenuhi yang dapat digunakan untuk berkontribusi ke beban tetap dan laba operasi. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari margin kontribusi atau contribution margin. Nah, selanjutnya saya akan tanya ke Kak Kayan. Nah, Kak Kayan, apa pengertian dari titik impas dalam unit? Terus rumusnya itu gimana ya? Ya, baik. Titik impas dalam unit dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Jadi jika perusahaan menjual produk dalam jumlah unit sehingga menghasilkan margin kontribusi yang hanya cukup untuk menutup biaya tetap, perusahaan akan memperoleh laba operasi sebesar 0 dan perusahaan berada pada titik impas dengan rumus titik impas dalam unit dibagi total biaya tetap dibagi harga kurang biaya variabel atau unit. Manfaat titik impas adalah untuk melakukan berbagai analis. Ini sedikit pemahaman saya terkait tentang titik impas dalam unit. Di sini saya akan mau bertanya kepada Yudi, apa yang dimaksud dengan rasio margin kontribusi? Oke, baik. Kalau untuk rasio margin kontribusi, dia adalah proporsi dari setiap penjualan dalam dolar yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan memberikan laba. Untuk menghitung titik impas dalam penjualan dalam dolar, ada salah satu cara menghitungnya adalah dengan mengalihkan titik impas dalam unit dengan harga jual per unit. Untuk rumusnya itu dia total margin kontribusi dibagi penjualan. Berikutnya saya akan bertanya ke Saudara Ayu Andira tentang grafik hubungan biaya volume laba. Terima kasih Kak Yudi. Menurut saya untuk pertanyaan Kak Yudi yang mengenai grafik hubungan biaya volume laba itu suatu grafik dari persamaan laba operasi. Dalam grafik ini laba operasi merupakan variabel dependen dan unit yang terjual itu adalah variabel independennya. Nah, grafik biaya volume laba sendiri itu memperlihatkan hubungan antara biaya volume dan laba operasi dengan menggambarkan garis total pendapatan dan garis total biaya. Nah, kurang lebih untuk yang saya tahu seperti itu. Nah, di sini saya mau ada pertanyaan. Sedikit pertanyaan tentang asumsi analisis biaya volume itu sendiri. Nah, mungkin dari Kakak Rifki mungkin ada sedikit tambahan. Baik, saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi analisis biaya volume laba.
Yang pertama, di sini terdapat fungsi biaya dan pendapatan yang linear yang bisa ditentukan dan tetap konstan pada kisaran yang relevan. Terus, yang kedua, ada harga jual dan biaya-biaya diketahui dengan pasti. Terus yang ketiga, jumlah unit yang diproduksi adalah jumlah unit yang dijual. Yang keempat, bauran penjualan diketahui dengan pasti untuk situasi titik impasnya. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Charles, bagaimana menggunakan laba operasi dalam analisis biaya volume laba. Oke. Tadi pertanyaan bagaimana cara menggunakan laba operasi dalam analisis biaya volume. Biasanya untuk menggunakan laba operasi dalam analisis biaya volume laba, itu untuk laporan laba rugi, beban dikelompokkan berdasarkan fungsi, yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi sendiri itu berhubungan dengan faktor-faktor produksi dan juga tingkat produksi yang dihasilkan. Ada lagi fungsi penjualan. Fungsi penjualan itu biasa terkait dengan cara kita untuk menganalisis pasar dan juga menganalisis tindakan-tindakan persaingan dan reaksi dan juga kebutuhan-kebutuhan pelanggan ke depannya. Ada juga fungsi administrasi. Fungsi administrasi itu mengumpulkan data dan mengelola data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusunan atau perencanaan sebuah kegiatan atau hal tertentu lainnya. Lanjut lagi, tapi untuk analisis cost volume profit akan bermanfaat mengelompokkan biaya-biaya ke dalam komponen tetap dan variabel. Biaya variabel adalah sebuah biaya yang meningkat lebih banyak unit terjual yang terdiri atas bahan baku langsung. Bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, overhead variabel, biaya penjualan dan administrasi variabel. Demikian pula dengan biaya tetap terdiri atas overhead tetap dan juga beban penjualan dan juga administrasi tetap. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya akan tanyakan kepada Saudara Kiki tentang analisis biaya volume laba dan resiko serta ketidakpastian. Baik. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba dan risiko serta ketidakpastian. Karena perusahaan-perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, perusahaan-perusahaan tersebut harus mengetahui perubahan dalam harga penjualan perusahaan, harus memperhitungkan pengaruh dari risiko dan ketidakpastian. Saya ingin menjelaskan tentang margin of safety. Kelebihan penjualan yang dianggarkan di atas volume penjualan impas, seberapa banyak penjualan boleh turun sebelum perusahaan menderita kerugian. Menunjukkan tingkat risiko mendapatkan kerugian jika terjadi kenaikan titik impas akibat suatu kondisi. Margin of safety memiliki rumus penjualan dikurangi penjualan titik impas. Selebihnya saya akan menjelaskan tentang operating leverage. Operating leverage adalah penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan perubahan dalam tingkat laba yang lebih tinggi saat aktivitas penjualan berubah. Sementara degree of operating leverage atau DOL dapat diukur untuk tingkat penjualan yang ada dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba operasi. Degree of operating leverage memiliki rumus total margin kontribusi dibagi dengan laba operasi. Sekian dari saya. Baik, demikian sharing materi kami terkait dengan analisis biaya volume laba. Semoga materi yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikian sharing kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.